Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Mulanya dalam OECD Economic Outlook edisi November 2023, pertumbuhan ekonomi RI mereka perkirakan bisa mencapai 5,2%. Namun dalam OECD Economic Outlook Interim Report Februari 2024 menjadi hanya 5,1%. OECD memang memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi berbagai negara di dunia pada tahun ini tidak akan merata. Pertumbuhan ekonomi global bahkan mereka revisi ke atas dari 2,7 menjadi 2,9%. OECD pun mengungkapkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi dunia pada 2024. Ketegangan geopolitik masih menjadi sumber utama ketidakpastian dan semakin meningkat akibat dari berkembangnya konflik di Timur Tengah. OECD pun merekomendasikan supaya kebijakan moneter harus dibuat dengan hati-hati, meskipun Bank Sentral dapat mulai menurunkan suku bunga tahun ini, asalkan inflasi terus mereda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan Presiden Joko Widodo sudah menyetujui aturan mengenai penggunaan listrik dari pembangkit listrik tenaga surya atap. Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Andriah Febi Misna mengatakan, dalam revisi Peraturan Menteri ESDM tahun 2021 tersebut, masyarakat bisa menggunakan listrik yang dihasilkan PLTS atap sesuai dengan kapasitas yang dipasang. Adapun aturan mengenai ekspor-impor listrik dengan PT PLN dihapuskan. Dengan begitu, Febi mengatakan kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap baiknya disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen sendiri, yang mana nantinya tetap terdapat kuota yang ditetapkan oleh PLN melalui persetujuan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM dan dikaji oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi untuk setiap sistem di suatu wilayah. Harga batubara menunjukkan adanya rebound kuat pada awal perdagangan pekan ini. Penguatan ini terjadi seiring dengan proyeksi kenaikan dari China menjelang tahun baru Imlek. Menurut data dari Refinitiv, harga batubara ICE Newcastle kontrak Maret ditutup di angka 123,65 dolar Amerika Serikat per ton atau menguat 3,2%. Harga penutupan tersebut adalah yang tertinggi dalam 10 hari terakhir. Tren penguatan ini terjadi setelah harga batubara menyentuh level terendah dalam 2,5 tahun pada 29 Januari 2024 di harga 115,5 dolar Amerika per ton. Penguatan harga batubara terjadi seiring dengan pasokan batubara Australia yang ketat. Selain itu, pasokan batubara di China mulai menyusut akhir bulan lalu. Tidak hanya karena tambang batubara China yang secara bertahap ditutup menjelang liburan, tetapi juga akibat penangguhan produksi tiba-tiba di kota Pingdingshan, Henan setelah kecelakaan tambang batubara fatal yang memicu pemeriksaan keselamatan oleh pihak berwenang. Badai PHK di sektor teknologi tak kunjung usai. Kali ini induk usaha Snapchat, Snap Inc. melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK 10% pegawainya. Snap mengungkapkan PHK tersebut akan berdampak pada sekitar 500 pekerjanya secara global. Seorang juru bicara Snap mengatakan pekerja yang terkena PHK merupakan pekerja yang berada jauh dari kantor. Snap berencana untuk kembali mempromosikan kegiatan bekerja secara langsung di kantor. Sebelumnya, pada Agustus 2022, Snap mengumumkan mereka memangkas sekitar 20% karyawan secara global atau setara dengan sekitar 1.200 pekerja pada saat itu. Perusahaan juga memangkas sekitar 3% stafnya tahun lalu setelah mengumumkan penutupan bisnis AR Enterprise-nya. Mesir dirumorkan melepas salah satu kota pesisir pantai ke Uni Emirat Arab senilai 22 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 346 triliun rupiah. Dikutip dari Cairo 24, kota pesisir yang diisukan bakal dilepas ke Uni Emirat Arab adalah Ras Al Hikmah di wilayah timur laut Mesir yang dikenal sebagai salah satu kota pesisir dengan keindahan pemandangannya. Langkah ini diduga bertujuan untuk mendapat kucuran dana segar untuk menambal krisis ekonomi yang menggerogoti Mesir. Terlebih, mata uang pon Mesir pun kini terus anjlok hingga di level terendah di awal tahun ini. Situasi diperburuk dengan laju inflasi yang semakin tinggi. Kabar penjualan Ras Al Hikmah sempat memicu kegaduhan publik.
Media pemerintah pun buru-buru membuat pemberitaan untuk membantah kabar tersebut dengan mengutip sumber intelijen anonim.